TKW Malaysia yang dari Indonesia yang bernama Sis Jantung Pisang. Dia orang itu memperjuangkan Malaysia dan Indonesia. Tapi saat ini dia orang itu sangat-sangatlah kecewa. Karena kenapa? Indonesia yang banyak pengangguran, para investor dari luar negara lebih memilih Malaysia daripada Indonesia. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Semakin lama, semakin hari Malaysia itu mendapatkan investor dari luar negara, geng. Yang baru-baru ini investor dari luar negara, dari Amerika. Nah, dia orang itu membuka kilang di Kedah. Dan ini sangatlah membuat pertanyaan kita, geng. Kenapa? Investor luar negara itu lebih memilih Malaysia daripada Indonesia, yang penduduknya itu lebih banyakan Indonesia, dan katanya Indonesia ini banyak orang-orang kaya, yang sepatutnya Indonesia ini tempat yang tepat. Tapi kenapa lebih memilih Malaysia, negara yang kecil, geng? Apa alasan-alasannya? Video ini juga disetit oleh si kakak jantung pisang. Macam mana tanggapan dari dia orang ataupun ulasan dari si sis kak jantung pisang tersebut? Oke, langsung kita simak dulu videonya. Kedah jadi lokasi kilang Boeing pertama di Asia Tenggara. Pembuat kapal terbang dan Kedah menjadi lokasi pembuatan Boeing pertama, ya. Perusahaan kapal dari Amerika Serikat memilih Kedah. Tempat mereka membuat Boeing pertama di Asia Tenggara, ya. Kenapa memilih Kedah, ya? Kenapa memilih Malaysia? Kenapa tak memilih Indonesia? Bukankah Indonesia negara yang besar, negara yang hebat? Kenapa harus Amerika Serikat memilih Malaysia, negara yang kecil nih? Pernah terpikir tak rakyat Indonesia? Kenapa tak pilih negara kita? Negara kita tuh negara hebat, ya. Bahkan B.J. Habibie pun bisa membuat kapal terbang. Tapi kenapa perusahaan dari Amerika Serikat nih memilih Malaysia di Kedah, ya? Hebat kan Malaysia nih? Ya, coba tengok, ya. Dengan adanya pembuatan kapal Boeing di Kedah, ya, otomatis lapangan pekerjaan di dalam Malaysia ini bertambah, ya. Jadi jangan hina negara ini, paham? Jujur ya, geng, saya itu jujur ya, sejujurnya saya itu iri dengan Malaysia, geng. Yang banyak pengangguran itu di Indonesia. Seharusnya Indonesia yang mendapatkan itu. Tapi kenapa Malaysia malahan yang mendapat itu? Sementara orang-orang kita, orang Indonesia itu berjuta-juta yang bekerja di sana. Lagi-lagi ditambah kilang pesawat di sana itu, geng. Wah, Masya Allah. Kenapa hal tersebut, geng? Dan ini, geng, ini yang membuat saya sepelik-peliknya lagi, geng. Ada salah satu investor, geng. Dia orang itu memakai bahasa Inggris, ya. Tapi yang ada maknanya itu, dia itu mengatakan Indonesia ini serupa dengan Malaysia. Wah, saya pun kalau dengar ini, geng, geram. Sebenarnya apa tujuan dia orang tersebut? Oke, kita tengok dulu videonya. Indonesia and India are in a similar position in the cycle. Yeah. So some of the things I'm going to say about India would also apply to Indonesia. When you don't have enough money and you don't have that quality leadership, you're in a position that you cannot succeed. Right. But when you have quality leadership to make reforms and you have the money, you can invest it in those things. And that's what's happening in India. Indonesia is in the same type of position. Indonesia, in its cycle, is in the position very similar. The soon-to-be president is in a position very similar because he's in a country which has great potential
And in terms of capital formation and education and so Modal dan on, pendidikan. it has the money and to invest well, to improve productivity in many different ways. Sebetulnya di Indonesia sini itu juga banyak orang-orang yang pandai, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang kaya. Tapi Indonesia ini kan negaranya luas, penduduknya itu ratusan juta. Jadi banyak juga mentality rakyat kita ini yang serupa dengan India sih. Saya pikir-pikir betul juga ya. Kita paling nampak itu kalau kita tengok dari ketertiban ataupun kelakuan ataupun SDM ya. SDM, sumber daya manusianya rakyat Konoha ini memang hampir mirip, bukan sama ya, hampir mirip dengan India sebagian. Seperti contoh, macam membuang sampah. Di Indonesia sini masih banyak yang membuang sampah itu pada tempatnya. Ketika itu sudah berkumpul banyak, lalu yang disalahkan negara. Kemarin itu ada pemuda Indonesia yang hebat, yang membuat kreator juga, yang namanya itu Pandawara. Dia orang itu selalu membuat konten-konten tentang kebersihan ataupun sampah-sampah yang berserakan. Ada di sebagian tempat dengan Pandawara itu sudah dibersihkan. Tak lama lagi masyarakatnya itu komplain kepada Pandawaranya. Katanya di situ membersihkannya itu tak bersih. Sementara itu sudah nampak jelas dibersihkan oleh pemuda Pandawara Group. Akan tetapi setelah ditelusuri ternyata memang masyarakatnya itu masih membuang sampah berterusan setiap hari. Sampai-sampai menumpuk lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tentang ketertiban jalan lalu lintas. Indonesia sini, mohon maaf ya, bukan semua ya. Sebagian tempat, ini saya bukannya merendahkan Indonesia, bukan. Tapi kalau kita ini boleh merubah mentality kita, boleh merubah SDM kita, insya Allah kita ini juga boleh maju juga, macam negara-negara lain. Macam di jalan lalu lintas ya, ketertiban lalu lintas, ini masih banyak yang melanggar. Seperti contoh orang yang tak pakai helmet. Yang kedua, di jalan raya teringin menang sendiri. Di saat lampu merah, baru hijau, baru kuning, itu sudah horn bunyinya itu minta ampun. Yang kemarin lagi itu, yang saya pernah reaction itu tentang ambulan. Ambulan di Indonesia itu lalu bukannya masyarakat itu memberikan laluan, tapi malahan bentak-bentak. Katanya bukan dia orang saja yang teringin berburu-buru, bukan hanya dia orang saja yang mengejar massa. Lagi ada orang yang membawa lori yang membawa pengangkutan barang itu melebihi muatan. Ketika ada orang yang merekam lalu diviralkan, yang merekam itu malahan yang dikecam dan diancam. Katanya jangan buat hal macam itu. Memang ekonomi saya itu macam ini. Kalau saya tak bawa barang yang berlebihan, tak dapat untung. Katanya macam itu. Yang sebetulnya orang yang merekam itu baik agar dilihat oleh pemerintahan atau pihak yang berkewajiban agar tak diulangi membawa muatan yang berlebih macam itu. Sebab itu membahayakan rakyat-rakyat kecil. Dan banyak juga orang-orang Indonesia itu yang terlalu membesarkan perutnya sendiri ataupun ingin menang sendiri, yang intinya itu macam itu. Coba kita kasih ketegasan satu aja, karena yang terbesar ini kan tentang koruptor ya. Coba aja di Indonesia sini kasih undang-undang serupa dengan Malaysia. Siapa-siapa yang koruptor dimiskinkan. Berani tak? Mohon maaf, bukan saya ini mencabar, tapi mencoba agar negara kita ini lebih baik, lebih bagus gitu loh. Saya pun juga cinta sih dengan Indonesia, beneran jujur. Saya juga cinta karena ini juga tanah kelahiran saya. Tapi apa salahnya kalau kita ini membangun dengan yang agak kasar sikit lah. Karena kalau kita selalu halus-halus, orang takkan dengar. Beneran, geng. Nah, di video selanjutnya ini, geng, ini tentang pendapatan negara
yang berjudul itu pendapatan negara mayoritas dari pajak. Dan video ini juga disedit oleh seorang warga pribumi Indonesia. Macam mana tanggapan dari dia orang ataupun ulasan dari dia orang? Langsung kita simak saja videonya. Lihat kan, pendapatan negara mayoritas dari pajak. Jadi begini ya, aku pernah naik ke satu room, ya, yang dimana di room itu kita berdiskusi tentang demokrasi, gitu. Dasar-dasar demokrasi kita diskusikan di situ. Jadi seperti yang kita ketahui ini adalah kritik itu adalah salah satu bagian dari demokrasi itu sendiri. Gitu. Jadi suatu ketika ada yang bertanya, yang jelas pertanyaan ini dilontarkan oleh orang. Apa sumbangsimu atau apa yang sudah kamu berikan kepada negara sehingga kamu mampu melakukan tindakan kritik gitu. Kau lihat itu datanya. Pendapatan negara itu 80%, ya. 80% sekarang ini sudah menaik dari tahun 2019 sampai ke tahun 2023 itu hari saya cek itu masih sekitar 80% penghasilan atau pendapatan negara dari pajak. Yang ini data terbarunya ini 84 ya tadi. 84 atau 82 tadi itu. Jadi begitu ya, Toh. Kita ini bayar pajak. Jadi kamu bertanya lagi, pajak itu adalah kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah satu pemberian kita, tolol. Jadi begitu. Setiap orang yang membayar pajak dia berhak untuk mengkritik pejabatnya, ya, sistemnya, kebijakannya itu berhak untuk mengkritik karena dia sudah bayar pajak di situ. Oh. Nah, itu poin pertamanya. Kau tengok itu, tolong. Baru yang kedua, malam berikutnya kita masih juga, saya naik juga lagi ke room yang berbeda tapi dengan bahasan yang sama. Ada suatu ketika pas waktu di room itu saya mendengarkan pernyataan dari kawan saya berdiskusi juga. Dia mengatakan pernyataan ini bunyinya seperti ini. Saya sangat bersyukur dengan fasilitas yang sudah diberikan negara gitu. Sehingga saya begitu leluasa untuk menggunakannya tuh. Dia bersyukur dengan fasilitas yang diberikan negara itu. Tolol itu, goblok gitu. Gobloknya di mana? Fasilitas yang diberikan negara itu kita itu masih masih dikenakan tarif. Kita tuh masih dipungut biaya untuk menggunakan itu. Emang lu pikir WC di rumahmu, kau berak di rumahmu nggak bayar? Yang wajib bersyukur itu apabila negara menyediakan fasilitas dan kita menggunakannya tanpa dipungut biaya, itu baru kita wajib bersyukur. Apa? BPJS? BPJS lu bayar anjing. Iya, bayar. Lu bayar, lu bulan-bulanan lu bayar gitu. Ini otak-otak uang. Oke. Ini video TikTok saya ini umur-umur 24 tahun ke atas nih. Yang 24 ke bawah itu umurnya itu jangan nengok ini. Di negara mana-mana pun, kalau kita memakai fasilitas dari pemerintahan ataupun dari kerajaan, itu memang rata-rata itu bayar. Itulah sebagai pajak. Memang, jadi kalau kita itu ada yang tak puas hati, ya kita berhak dong untuk mensuarakan, apalagi Indonesia ini negara demokrasi. Kecuali kalau di Malaysia. Kalau di Malaysia itu bayar, tetap bayar, tapi banyak kemudahan-kemudahan di sana itu, geng. Seperti contoh macam ekonomi rakyat kecil saja lah, ya. Kita ambil yang ringan-ringan saja. Di sana itu barang-barang itu sangat-sangatlah murah, geng, dan banyak yang bersubsidi.
Dan barang bersubsidi tempatan Malaysia, warga tempatan Malaysia itu bukan dinikmati oleh warga tempatan saja, termasuk orang asing yang memakai dokumen resmi. Karena kita juga bayar kepada negara, kepada kerajaan. Macam saya dulu bekerja di Malaysia selama 8 tahun, itu setiap tahun-tahunnya saya pun juga bayar permit namanya di sana itu. Itu salah satu pajak kepada negara. Tapi kan kita juga menikmati kemudahan-kemudahan di Malaysia sana. Yang orang Malaysia itu tak terima, yang orang Malaysia itu marah, itu warga asing tanpa izin ataupun parti pendatang asing tanpa izin yang masuk dan menikmati subsidi di Malaysia. Itu yang buat warga tempatan Malaysia itu geram. Nah, itulah bedanya. Kalau di negara kita ini semuanya masih biaya. Sekarang aja tong gas LPG yang bersubsidi itu sangat-sangat telah susah kita dapat, geng. Kalau kita beli yang tak non subsidi, kita belinya itu juga agak susah ya. Karena setiap kedai-kedai itu belum tentu ada kalau itu, karena tak laku, karena orang-orang itu lebih memilih yang bersubsidi gitu ya. Nah, di video selanjutnya ini tentang pendidikan. Ada salah satu konten kreator Indonesia yang mengkritik pendidikan Indonesia dan mengatakan sekolah tak guna. Sekolah university mengambil jurusan hukum di Indonesia ini katanya tak guna. Katanya Indonesia ini boleh dibeli. Wah, ini agak bahaya nih. Kita tengok dulu videonya. Kuliah di Indonesia yang paling tidak berguna yaitu kuliah jurusan hukum. Kenapa? Karena sial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kemana? Yo, kuliah jurusan hukum di Indonesia sudah tidak ada gunanya lagi. When the world is playing with human, then humans will be harmed. Kalau Anda masih kuliah jurusan hukum, jangan harap sukses. Karena suatu saat nanti di masa depan Anda akan dipenuhi oleh kebohongan dan akan dipenuhi oleh dosa. Karena hukum Indonesia sekarang itu bisa dibeli oleh uang. Waduh. Saya sebagai orang Indonesia, saya tak terima apabila negara kita ini dijatuhkan. Ya, memang ada sebagian hukum di Indonesia ini yang boleh dibeli, tapi sebagian, tak semuanya. Jangan kecam itu Indonesia, seluruh Indonesia. Takutnya nanti ada orang yang salah paham. Di Indonesia sini juga ada sih orang-orang yang baik ya, tapi ada juga orang-orang yang macam itu. Saya tengok di media, tapi saya tak pernah nampak muka lah. Tapi yang nampak muka di sekeliling saya ini juga banyak. Orang-orang yang baik di Indonesia ini tak bersuara, geng. Tak mau mengeluarkan suara-suara macam itu. Tapi orang-orang yang berduit, itu berani mengeluarkan suara. Saya tak berani komentar banyak-banyak lah tentang hal ini, karena ini bukan bidang saya. Dan apabila dalam semua video yang saya tayangkan ini ada salahnya, ataupun ada tutur kata saya yang kurang betul, mohon dibenarkan, dan terima kasih telah perhatian dan juga peduli kepada saya. Semoga semua video yang saya tayangkan ini ada manfaatnya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.